Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia yang diampu oleh Bapak Supri. Namun pada bab ini saya akan mendampingi anak-anak semuanya. Langsung saja kita simak PPT berikut ini. Langsung saja kita ke PPT ya. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia? Apakah kalian berpikiran bahwa kimia itu mengenai obat-obatan atau larutan yang berbahaya? Apakah demikian? Tentu kimia sangat luas. Kimia tidak hanya mengenai obat-obatan dan larutan-larutan yang berbahaya. Kimia sangat dekat dengan kita, misalnya tanah, tanaman, pulpen, pena, atau pensil. Itu mengandung unsur-unsur kimia. Bahkan galon atau bekas atau plastik atau koran, kertas yang terbuat dari selulosa, bahkan respirasi atau saat kita bernafas itu mengandung unsur kimia. Saat kita bernafas kita menghirup apa? O2, itu unsur kimia. Bahkan nasi, makanan pokok kita sehari-hari yang kita makan minimal 3 kali sehari itu mengandung unsur kimia. Misalnya, kita bahas mengenai kandungan dari gizi nasi sendiri. Nasi itu mengandung energi, lemak, karbohidrat, protein. Nah, dalam kandungan protein sendiri ada beberapa kandungan unsur. Misalnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu baru protein di dalam nasi. Belum lauk-lauknya, belum kandungan gizi yang lain. Banyak sekali kandungan kimia yang ada pada makanan kita. Unsur-unsur kimia pada makanan kita itu sangat banyak. Apalagi selain pada makanan kita, akan sangat-sangat lebih banyak lagi. Nah, dari sana kita akan belajar mengenai karakteristik ilmu kimia dan kita akan dapat menjelaskan materi dan karakteristiknya. Kita awali dulu dengan ilmu. Kita awali dulu dengan definisi ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi ada banyak sekali pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu masuk ke dalam ilmu. Jadi hanya ada beberapa pengetahuan yang mengalami pengelompokan yang didasarkan pada kesamaan dengan pengetahuan yang lain. Setelah pengelompokan, maka pengetahuan disesuaikan secara sistematis atau berurutan. Maka dari itu, pengetahuan baru biasanya berkorelasi atau berkaitan dengan pengetahuan yang lama. Setelah itu, pengetahuan juga diinterpretasikan. Dalam sains, interpretasi sendiri itu sangat penting. Interpretasi itu semacam kesepakatan para ilmuwan. Misalnya, dalam Satuan Internasional Suhu disepakati bahwa Satuan Internasional Suhu itu adalah Kelvin. Nah, di Indonesia sendiri itu adalah kesepakatannya Celsius. Jadi ada standar internasional, ada standar nasional seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke definisi kimia. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Setelah kita mengetahui definisi ilmu dan definisi kimia, kita akan mengetahui definisi ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, kemudian akan mempelajari mengenai perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan. Materi sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dibagi menjadi 3, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi melalui proses kimia atau proses fisik. Sedangkan senyawa adalah zat murni
penggabungan dari dua jenis unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai perubahan materi. Perubahan materi sendiri ada dua, apa saja? Yang pertama ada perubahan fisik, yakni perubahan zat yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zat. Yang kedua adalah perubahan kimia atau yang biasa kita sebut sebagai reaksi kimia, yakni perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi zat. Sebagai contoh, es yang mencair itu adalah perubahan fisik, dan besi yang berkarat karena teroksidasi itu adalah perubahan kimia atau terjadi reaksi kimia, seperti itu. Setelah itu, kita akan mempelajari mengenai peran kimia dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai peran kimia dengan bidang lain. Yang pertama, dalam bidang pertanian, bahan kimia biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk atau pestisida. Itu menggunakan bahan kimia. Kemudian yang kedua dalam bidang kesehatan, bahan kimia digunakan untuk membuat obat-obatan. Misalnya pada obat anti nyeri atau anti radang digunakan aspirin atau asam asetil salisilat. Kemudian di bidang biologi, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa dalam proses biologi itu ada yang terjadi di alam dan ada yang di dalam tubuh manusia. Untuk contoh peran kimia dalam bidang biologi yang terjadi di alam itu ada terjadinya fotosintesis, di mana dia membutuhkan CO2, kemudian menghasilkan O2 yang kita hirup, ada respirasi, kita bernafas. Itu merupakan peran kimia di dalam tubuh manusia. Seperti itu, kita menghasilkan CO2 saat bernafas, seperti itu. Kemudian di bidang selanjutnya ada di bidang forensik. Nah, di bidang forensik ini ilmu kimia berfungsi sebagai pemecah masalah. Misalnya dalam kasus kriminal, para ilmuwan akan menggunakan bahan kimia, di antaranya ada iodin, ada peraklorida, ada ninhidrin, ada sianoakrilat. Dari sana, para ilmuwan akan mengetahui pelaku dari kriminal. Misalnya ada seorang perampok bank, kemudian dia meninggalkan jejak cap tangannya. Para ilmuwan atau orang yang bekerja di bidangnya itu dapat mengetahui siapa pelakunya dengan ilmu kimia, dengan bahan kimia tadi, seperti itu. Kemudian di industri pangan, bahan kimia bisa dipakai sebagai pengawet makanan atau minuman. Selanjutnya dalam industri tekstil, bahan kimia dipakai sebagai pewarna pakaian. Misalnya dalam kunyit atau temulawak itu mengandung zat warna kurkumin, kuning nih, misal dalam kunyit itu kuning. Itu dapat dipakai sebagai pewarna pakaian untuk yang berwarna kuning dan lain-lain. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama, silakan anak-anak bergabung ke Google Classroom dengan memasukkan kode sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5. Itu beda-beda. Kemudian, selanjutnya, silakan anak-anak untuk melakukan presensi dengan mengisi Google Form yang linknya terdapat di Google Classroom. Nanti deadline waktunya hari ini sampai pukul 13.00. Jadi setelah pukul 13.00 anak-anak tidak bisa lagi input ke dalam presensi, seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak melakukan presensi dianggap tidak masuk, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, silakan anak-anak mengumpulkan LKPD yang sudah di-share kemarin, minggu kemarin dalam Google Classroom
pada template LKPD Hakikat Ilmu Kimia. Yang terakhir, oh ya, LKPD itu nanti deadline-nya tanggal 9 pukul 13.00. Yang melewati deadline tidak bisa mengumpulkan karena nanti sistem akan otomatis menutup. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang sudah tersedia di Google Classroom dengan deadline tanggal 10 pukul 23.59. Sekian mata pelajaran kimia pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.